Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam. Menyesuaikan dengan tempat di mana video ini ditonton. Perkenalkan, saya Muhammad Azmi Aulia, asal SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi di sini saya duduk di kelas 11 SMA, masuk kelas 3 SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya di sini akan membagikan ataupun mereview tentang buku yang saya baca, saya pelajari selama 1 minggu ini dengan judul The Psychology of Money, yang merupakan karya dari Morgan Housel dan diterbitkan oleh Harriman House dengan pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 256 halaman. Oke, pertama-tama buku ini sendiri membahas tentang gimana perilaku dan juga pola pikir kita, cara pikir kita, psikologi kita mempengaruhi keputusan keuangan yang kita lakukan. Bahkan terkadang psikologi kita ataupun perilaku dan cara pikir kita itu berpengaruh lebih besar dibandingkan teori ataupun perhitungan angka yang pasti gitu. Dan banyak orang mengira sukses finansial itu atau kekayaan itu dapat kita capai jika kita memiliki penghasilan tinggi ataupun strategi investasi yang tepat, yang rumit tentunya. Tapi di sini menjelaskan tentang hal-hal simple, bagaimana kita menyikapi uang, mulai dari gimana kita mengelola uang itu sendiri, mulai dari gimana mengontrol kehendak kita, keinginan kita, dan mengendalikan emosi kita dalam pengeluaran ataupun penggunaan kekayaan ataupun dalam hal ini uang gitu. Jadi saya coba ringkas sendiri buku ini. Terdapat sejumlah pelajaran-pelajaran singkat, tapi sini saya ambil sejumlah contoh. Itu yang pertama tentang keberuntungan dan juga resiko. Kesuksesan sering dipengaruhi dengan faktor yang tidak bisa dikendalikan. Jadi jangan terlalu cepat kita menghakimi orang lain. Tentu memang ada hal-hal yang ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kekayaan ataupun kesuksesan kita. Tapi bagaimana kita mengontrol faktor-faktor tersebut itu menjadi kunci untuk menggapai kekayaan ataupun menggapai kesuksesan gitu. Enough is enough atau cukup adalah cukup. Jika kita tidak bisa mengontrol kapan kita harus berhenti, kapan waktu untuk berhenti, itu tentu akan menjadi malapetaka katakanlah untuk diri kita, hingga kita akan terus merasa kurang. Dan untuk analisis dan juga evaluasinya, saya cukup menyukai buku ini karena bisa saya kategorikan bahasanya digunakan cukup sederhana, mudah dipahami, dan juga cukup singkat dari setiap babnya, dan bisa dibilang tidak seperti membaca buku keuangan ataupun teori keuangan, tapi seperti advice ataupun saran dari seseorang yang lebih senior dari kita katakan. Setelah membaca buku ini, saya belajar bahwa mengelola uang itu sebenarnya sangat simpel, sangat mudah, itu tergantung dengan diri kita sendiri. Jadi bisa saya bilang buku ini sangat direkomendasikan untuk berbagai kalangan, berbagai usia, terutama remaja ataupun pelajar seperti kita ini, supaya gimana kita itu bisa mengelola keuangan kita sendiri. Mungkin sekian resensi ataupun book sharing tentang buku Psychology of Money dari Morgan Housel tadi. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat kita pahami dan semoga dapat kita maknai bersama.